Hidup itu seperti fungsi, butuh input yang jelas dan juga proses yang benar. Maka kalian akan mendapatkan output yang bermanfaat. Bangun relasi yang kuat, susun langkah kalian seperti elemen pada matriks yang tersusun secara tepat, maka hasilnya akan lebih dari sekedar angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semuanya yang melihat video saya. Jadi, di video kali ini saya akan membahas mengenai matriks, relasi, dan juga fungsi. Melanjutkan video-video saya yang kemarin, di sini kita akan membahas 3 subtopik utama yaitu matriks, kemudian relasi, dan juga fungsi. Kita masuk ke topik yang pertama adalah matriks. Matriks itu sendiri adalah kumpulan bilangan atau simbol atau ekspresi yang berbentuk persegi panjang atau persegi disusun dalam urutan baris dan juga urutan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat di suatu matriks disebut dengan elemen matriks. Nah, di sini sudah saya sajikan matriks yang barisnya ada 5 dan juga kolomnya juga ada 5. Sebagai contoh di sini baris ke-1 kemudian kolom ketiga itu ada angka 0. Misalkan baris keempat kolom kedua di situ ada angka 1. Nah, jadi penyajiannya seperti ini. Ini adalah matriks tersusun dalam urutan baris dan juga kolom. Kemudian ada jenis-jenis matriks. Ada banyak jenis matriks. Yang pertama adalah matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya itu 0, teman-teman. Jadi dilambangkan dengan matriks O. Matriks O itu adalah matriks yang isinya 0 semua. Meskipun dia matriks 1 kali 1, matriks 2 kali 2, 2 kali 3, dan sebagainya, itu pokoknya matriksnya isinya 0 semua, itu adalah matriks 0. Yang kedua adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi ya teman-teman. Matriks persegi jadi jumlah baris dan juga jumlah kolomnya itu sama. Nah, dari matriks identitas ini diagonal utama itu bernilai 1, kemudian elemen lainnya itu bernilai 0. Diagonal utama itu adalah diagonal yang dimulai dari baris pertama kolom pertama dari ujung kiri atas sampai ujung kiri bawah. Jadi dia diagonal dari atas turun ke bawah, dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah. Itu adalah diagonal utama. Di matriks identitas diagonal utamanya nilainya 1, yang lain itu nilainya 0. Contohnya di sini dilambangkan dengan I biasanya. I besar, I kapital, teman-teman. Itu menandakan matriks identitas. Kemudian yang ketiga ada yang namanya matriks diagonal, hampir sama dengan matriks identitas, cuma bedanya di sini matriks itu yang di diagonal utama itu nilainya bebas berapa saja, yang di luar diagonal utama itu nilainya 0. Kalau tadi di identitas diagonal utamanya nilainya 1, nah di matriks diagonal itu diagonal utamanya itu nilainya bebas. Nggak harus 1, bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Hingga 100 juga boleh. Yang penting nilainya itu hanya di diagonal utama. Selain diagonal utama, itu nilainya tetap 0. Kemudian ada yang namanya matriks skalar. Matriks skalar itu adalah matriks persegi juga, di mana semua elemennya itu nilainya sama, teman-teman. Elemen di diagonal utama nilainya sama. Contohnya adalah matriks 0. Matriks 0 adalah matriks skalar. Kenapa? Karena di diagonal utamanya itu nilainya sama-sama 0. Jadi matriks 0 adalah matriks skalar 0. Kemudian matriks identitas itu adalah matriks skalar 1. Kenapa? Karena dia diagonal utamanya nilainya sama-sama 1. Jadi dia termasuk matriks identitas 1. Kemudian jika elemen diagonal utamanya nilainya 5 semua, misalkan di sini di baris 1 kolom 1 nilainya 5, baris 1 kolom 2 isinya 0, kemudian baris 2 kolom 1 isinya 0, baris 2 kolom 2 isinya 5, maka itu disebut dengan matriks skalar 5. Kemudian ada yang namanya matriks simetris. Matriks simetris itu adalah matriks persegi juga yang elemen-elemennya
di posisi A ke IJ itu sama dengan A ke JI. Jadi di sini contohnya, di sini kan baris kedua kolom ke satu angkanya 2, kemudian baris ke satu kolom kedua itu angkanya juga 2. Jadi matriksnya itu simetris. Ketika kalian lipat matriks tersebut sesuai diagonal utama, angkanya sama. Kemudian ada matriks segitiga atas. Jadi matriks ini yang dipakai adalah segitiga di atas, mulai dari diagonal utama ke atas itu ada nilainya, kemudian di diagonal utama ke bawah itu nilainya 0. Contohnya seperti ini. Kebalikannya, matriks segitiga bawah itu adalah matriks yang isinya mulai dari diagonal utama ke bawah itu ada isinya. Kemudian di atas diagonal utama itu nilainya 0. Kemudian ada yang matriks paling sering digunakan, ada matriks ordo di sini. Matriks ordo M dikali N menandakan M itu jumlah baris, N itu jumlah kolom. Contohnya di sini saya punya matriks barisnya ada 2, kolomnya ada 3, maka matriks ini adalah matriks berordo 2 dikali dengan 3. Kemudian saya masuk ke operasi matriks, teman-teman. Ada penjumlahan matriks. Jadi kalau penjumlahan matriks ada 2 buah matriks itu saling ditambahkan, teman-teman. Jadi di sini saya punya matriks A, matriks B, masing-masing elemen di posisi yang sama itu dijumlahkan. Kemudian pengurangan sama seperti penjumlahan, cuma bedanya dikurangkan saja. Kemudian ada perkalian skalar, teman-teman, di sini. Jika perkalian skalar itu angka skalarnya itu kalian kali dengan masing-masing elemen di sini. Contohnya 2 dikali dengan matriks isinya 1, 2, 3, 4, maka hasilnya adalah matriks yang isinya 2, 4, 6, dan juga 8. Kemudian ada perkalian matriks, jadi sesama matriks dikalikan. Di sini saya punya matriks A dan matriks B, misalkan 1, 2, 3, 4, matriks B-nya 5, 6, 7, 8. A dikali B adalah di sini kan matriksnya 2 dikali 2, kemudian di sini juga 2 dikali 2, maka hasil akhirnya juga 2 dikali 2. Perkalian matriks syaratnya adalah ordo matriks pertama adalah M dikali N, ordo matriks kedua adalah N dikali P. Nanti matriks akhirnya setelah perkalian itu adalah matriks M dikali P. N yang di sini itu kalian coret. Karena tadi A 2 kali 2, B juga 2 kali 2, maka matriks akhirnya adalah 2 dikali 2. Kita mulai dari baris pertama, kolom pertama. Ingat, baris pertama, kolom pertama. Maka di matriks A kita pakai baris pertama, di matriks B kita pakai kolom pertama. Jadi 1 dikali 5, 2 dikali 7. Ada di sini 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 7. Kemudian untuk baris kedua kolom baris pertama kolom kedua. Di sini berarti kita pakai matriks A itu baris pertama, matriks B adalah kolom kedua. Jadi 1 pasangannya 6, 2 pasangannya 8. Jadi 1 dikali 6 ditambah 2 dikali 8. Hasilnya adalah 22. Begitupun seterusnya, teman-teman. Kemudian ada yang namanya transpose matriks. Jadi ini dibalik, yang awalnya baris jadi kolom, yang kolom jadi baris di sini. 1, 2, 3, 4 hasilnya adalah 1, 3, 2, 4. Jadi dibalik, teman-teman, di switch. Kemudian ada yang namanya determinan matriks. Rumusnya adalah kalau matriksnya ordonya 2 dikali 2, rumusnya adalah A dikali D dikurang B dikali C. Contohnya determinan dari matriks 1, 2, 3, 4 itu adalah 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 3, hasilnya adalah minus 2. Kemudian inverse matriks adalah matriks kebalikan atau A pangkat minus 1. Rumusnya adalah 1 dibagi determinan matriks A dikali matriks yang anggotanya D, minus B, minus C, dan juga A. Dari matriks 1, 2, 3, 4 ini diperoleh determinannya tadi adalah minus 2. Maka inversenya hasilnya adalah minus 2, 1, 1,5, dan minus 0,5. Oke, teman-teman, selesai yang pertama yaitu matriks. Kita masuk ke sub yang kedua yaitu relasi, teman-teman. Relasi dari suatu hubungan
relasi adalah suatu hubungan antara kedua himpunan. Jadi semisal A dan B itu adalah dua himpunan, teman-teman. Maka relasi dari A ke B itu adalah himpunan pasangan terurut dari A, B, di mana A itu anggota dari himpunan A dan B itu adalah anggota dari himpunan B. Contohnya di sini saya masuk ke contoh aja langsung ya, teman-teman. Semisal saya punya A itu adalah kacang, lontong, nasi, sayur, telur, dan juga buah. Ada bahan-bahan makanan di sini saya tulis di himpunan A. Kemudian di himpunan B adalah makanan jadi, teman-teman. Ada sate, pecel, gado-gado, nasi goreng, dan juga martabak. Nah, dari perkalian kartesian di matriks tadi, di perkalian kartesian di himpunan di video saya sebelumnya, didapatlah perkalian dari A dikali B adalah kacang sate, kacang pecel, kacang gado-gado, dan seterusnya hingga buah gado-gado, buah nasi goreng, buah martabak. Jadi masing-masing elemen dari A dan B itu dikalikan. Nah, relasi, misalkan saya punya relasi dari A ke B itu menandakan adalah relasi yang menyatakan bahan baku dari. Jadi tadi saya punya A adalah bahan makanan, B adalah makanan jadi. Jadi saya pengen A itu relasi R itu adalah relasi dari A ke B yang menandakan A itu merupakan bahan baku dari B. Di sini saya punya yang pertama kacang sate. Kacang itu juga merupakan bahan baku dari sate. Oleh karena itu, kacang sate saya kasih warna kuning terlebih dahulu. Kacang juga merupakan bahan baku dari pecel. Kacang juga merupakan bahan baku dari gado-gado. Nah, di sini kacang itu bukan merupakan bahan baku dari nasi goreng. Nggak ada yang makan nasi goreng pakai kacang kan. Kemudian nggak ada juga yang bikin martabak. Di sini disclaimer ya teman-teman, martabak yang saya maksud adalah terang bulan. Di sebagian wilayah di Indonesia itu menyebutkan terang bulan adalah martabak manis. Nah, yang saya pakai di sini martabak itu martabak yang bukan martabak semanis, teman-teman. Adalah martabak yang telur-telur itu. Jadi kacang itu bukan bahan baku dari martabak. Kemudian lontong itu merupakan bahan baku dari sate. Lontong itu bukan bahan baku dari pecel. Nah, di sini eh, lontong bukan bahan baku dari pecel karena pecel dimakannya pakai nasi, teman-teman ya, jangan pakai lontong. Kemudian lontong itu merupakan bahan baku dari gado-gado. Lontong bukan merupakan bahan baku dari nasi goreng. Tidak ada yang makan nasi goreng pakai lontong ya. Kemudian martabak itu bahan bakunya juga bukan lontong, tidak ada yang makan martabak pakai lontong dan seterusnya, teman-teman. Yang saya kasih kuning itu adalah eh, relasi yang menyatakan bahan baku. Yang tidak itu berarti dia bukan bahan baku. Nah, di sini R, kacang sate, kacang pecel, dan seterusnya itu merupakan himpunan bagian dari A dikali B. Kemudian kacang nasi goreng, kacang martabak, dan seterusnya itu bukan himpunan bagian dari R itu sendiri. Jadi yang R itu adalah yang atas saja. Saya masuk ke representasi relasi. Yang pertama ada diagram panah. Nah, sesuai yang saya kuningkan di sini, direpresentasikan di relasi adalah seperti ini. Jadi relasinya sama, bahan baku dari, jadi kacang bahan baku dari sate ada garisnya, kacang bahan baku dari pecel ada garisnya, kacang bahan baku dari gado-gado ada garisnya juga. Nah, tapi di sini kacang itu bukan merupakan bahan baku dari nasi goreng, makanya tidak ada garisnya. Kemudian ada representasi dengan tabel. Di sini kita daftarkan semua eh, relasi yang ada di sini, kacang sate, kacang pecel, kacang gado-gado, lontong sate. Cuma bedanya dipisah. Kalau tadi kan kita satukan di sini ada kacang, sate. Kalau di sini dipisah sesuai himpunannya. Jadi tadi ada kacang sate kita pisah jadi baris pertama kolom A itu ada kacang, kolom B ada sate dan seterusnya. Kemudian bisa juga pakai matriks teman-teman untuk menyajikan relasi. Jadi di sini saya pakainya yang baris itu adalah bahan baku makanan, kolom adalah bahan jadi. Yang bernilai 1 itu menandakan bahan baku dari, sama teman-teman dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini kacang, sate
itu nilainya 1. Jadi kacang bahan baku dari sate. Yang paling kanan bawah di sini buah, martabak itu nilainya 0. Jadi buah itu bukan bahan baku dari martabak. Ada juga representasi relasi dengan graf berarah. Di sini saya contohkan relasinya adalah relasi faktor dari, teman-teman. Jadi di sini 1 itu faktor dari 1, 2 faktor dari 2 dan seterusnya. Kemudian di sini 1 faktor dari 1, 1 faktor dari 2, 1 juga faktor dari 3 dan seterusnya. Saya masuk ke angka 4 di sini. 4 itu faktor dari 4, 4 faktor dari 8, kemudian misalkan saya pakai angka 3, 3 itu faktor dari 3 itu sendiri, 3 juga faktor dari 6, 3 juga faktor dari 9. Ada sifat relasi biner juga, teman-teman. Ada 3 sifat, nanti ada refleksif, ada transitif, dan juga simetris, antisimetris nantinya. Relasi refleksif itu jika A, A relasi yang sama itu merupakan elemen dari R untuk setiap A itu himpunan bagian dari A. Contohnya diagonal utama matriks itu nilainya 1. Contohnya yang ini, teman-teman. Nah, di sini itu setiap anggota matriks itu ada gelangnya, teman-teman. Jadi 1 keluar ke 1 lagi, 2 keluar ke 2 lagi, 3 keluar ke 3 lagi. Jadi setiap simpulnya ini itu ada gelangnya, teman-teman. Itu adalah refleksif. Kemudian ada transistif atau mengantar, teman-teman. Contohnya ada di sini. Di sini saya punya relasi dari A ke B. Di sini 1 2 1 2 1 3 1 3 1 2 1 5. Kemudian B ke C 24 26 36 39 210 510. Karena relasi itu menghantar atau transistif, jadi A, B, di sini ada B, C, maka bisa kita coret B-nya, teman-teman. Jadi langsung A ke C. Di sini 1 2 2 4, maka hasilnya adalah 1,4. Di sini baris pertama saya salah nulis, jadi di sini harusnya 1,4. Kemudian 1226 hasilnya adalah 16. 1336 hasilnya 1,6. 1339 1,9. 12210 adalah 1,10. 15510 adalah 1,10. Kemudian ada juga simetris dan antisimetris, atau dalam bahasa Indonesianya stangkup dan juga tolak stangkup. Ya, di sini ada definisinya. Saya jelaskan contohnya. Himpunan A di sini ada 11, 12, 21, 22, 24, 42 dan 44 itu adalah setangkup. Kenapa setangkup? Karena di sini untuk 1,2 dan 2,1 itu semuanya adalah elemen dari A. Di sini ada 24. Nah, di sini 4,2 itu juga ada, maka di sini adalah setangkup. Di sini 1123. Ternyata 3,2 itu tidak ada, maka di sini adalah tidak setangkup. 11, 22 dan 33 di sini 1,1. Kemudian ketika dibalik tetap 1,1. Sama juga untuk 22 dan 33, maka di sini adalah setangkup. Kemudian 11, 24, 33, 42 di sini ada 2,4, maka harusnya ada 4,2. Ternyata ada, berarti di sini adalah setangkup. Sini yang terakhir 11, 22, 23, 32. Nah, di sini ada 23, berarti harusnya ada 32. Ternyata ada. Kemudian di sini ada 42. Berarti harusnya ada 2,4. Ternyata di sini tidak ada 2,4, maka di sini tidak setangkup. Kemudian ada relasi inversi, teman-teman, atau kebalikan. Di sini pakainya adalah matriks transpose yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Jika saya punya R itu adalah P, di mana saya punya relasi R di mana P merupakan faktor dari Q, maka inversnya atau lawannya, kebalikannya adalah R pangkat minus 1, R inverse adalah inverse dari relasi R atau kebalikan dari relasi R, di mana Q merupakan kelipatan dari P. Kalau tadi P faktor dari Q, di sini Q adalah kelipatan dari P, jadi kebalikannya.
Untuk penyajiannya dengan matriks itu pakai matriks transpose, teman-teman. Kemudian ada kombinasi relasi. Di sini prinsipnya sama dengan himpunan. Ada dan, ada atau, irisan dan juga gabungan, ada selisih dan juga selisih simetris, teman-teman. Jadi simbolnya bisa segitiga seperti ini, bisa juga seperti himpunan kemarin, tanda silang di dalam lingkaran. Oke, selesai teman-teman untuk bagian relasi. Kita lanjut ke bagian terakhir yaitu fungsi. Nah, di sini cukup banyak teman-teman fungsi. Relasi biner F, misalkan ada relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di A itu dihubungkan tepat ke dalam satu elemen di B. Nah, notasinya F A ke B. Jadi dari A ke B. Contohnya di sini. Fx itu adalah 2x ditambah 3. Ketika saya masukkan X-nya adalah 1, maka F1 itu menjadi 2 dikali 1 ditambah 3. Saya masukkan X-nya lagi 10 misalkan. Jadi F10 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3. Itu adalah fungsi. Kemudian saya masuk ke fungsi inverse. Fungsi inverse adalah fungsi kebalikan dari fungsi fx, teman-teman. Lambangnya adalah f x pangkat minus 1 atau f pangkat minus 1 x. Contohnya di sini saya punya fx adalah 2x ditambah 5. Kita misalkan dulu fx itu y. Kita misalkan ya. Jadi y sama dengan 2x tambah 5. Kita pindah 2x-nya. Jadi 2x sama dengan y dikurang 5. Kita sisakan x sendiri di ruas sebelah kiri, jadinya x sama dengan y dikurang 5 dibagi dengan 2. Karena di sisi sebelah kiri sudah tersisa x saja, maka kita kembalikan lagi fungsinya. Yang x kita jadikan f x pangkat min 1, yang y kita jadikan x, jadinya inverse dari fx adalah x dikurang 5 dibagi dengan 2. Nah, untuk fungsi inverse caranya adalah fx yang awal kalian misalkan dengan y, x-nya tetap, kemudian setelah dioperasi x-nya pindah ruas ke kiri dan x-nya sendiri di kiri, kemudian kalian ganti x yang di kiri itu jadi f pangkat min 1 dari x, kemudian yang y-nya kalian kembalikan ke x. Kemudian ada komposisi fungsi, teman-teman. Jadi misalkan di sini f komposisi g dari x itu adalah f dari gx. Di sini f komposisi g dari x adalah f dari gx. Jadi digabung, teman-teman. Jadi fx awalnya kan fx. Nah, x-nya di sini adalah gx. Contohnya di sini. Saya punya fx sama dengan x dikurang 1 dan gx adalah s kuadrat dikurang 1. Maka f komposisi dari G dari X adalah F dari X kuadrat ditambah dengan 1. Kenapa? Karena di sini kita diminta F komposisi G, berarti F dari GX. X-nya kita ganti jadi GX. Nah, semua yang X kita ganti jadi GX. Hasilnya adalah X kuadrat. Sebaliknya, G komposisi F dari X adalah G, X-nya kita ganti jadi fx. Nah, fx-nya adalah x dikurang 1. Jadinya yang awalnya x kuadrat ditambah 1 maka menjadi fx kuadrat ditambah dengan 1, yaitu x minus 1 kuadrat ditambah 1. Hasilnya adalah x kuadrat dikurang 2x ditambah 2. Kemudian kita masuk ke fungsi khusus, teman-teman. Ada floor. Yang pertama, fungsi floor adalah pembulatan ke bawah, teman-teman. Di sini lambangnya adalah seperti tanda mutlak tapi ada cekungan di bawah. Itu menandakan fungsinya dibulatkan ke bawah, teman-teman. Kalau ceiling itu fungsinya dibulatkan ke atas. Contohnya misal X-nya saya itu adalah 2,75. Nah, itu dibulatkan ke bawah untuk floor.
Yang dipakai berarti digit yang di depan koma. Karena tadi 2,75, maka floor dari 2,75 adalah 2. Kemudian ceiling dari 2,5 dibulatkannya ke atas, berarti ceiling dari 2,75 adalah 3 karena dibulatkan ke atas. Kemudian ada yang namanya modulo. Itu adalah sisa pembagian, teman-teman. Ketika saya membagi 12 dengan 5, itu kan koma, teman-teman. Ada komanya, yaitu 2,4. Nah, 12 ketika dibagi 5, itu hasilnya kan awalnya semulanya 2. Nah, 12 dibagi 5 hasilnya awalnya ada 2. Nah, sisanya itu ada 2. Kenapa? 12 dibagi 5. Nah, 5 yang paling mendekati 12 itu adalah 5 dikali 2. Hasilnya adalah 10. Nah, 12 dengan 10 itu sisanya kan ada 2. Berarti sisa pembagian dari 12 dibagi 5 itu adalah 2. Nah, 2 itu dinamakan dengan mod. Jadi di sini 2 itu sama dengan 12 mod 5. Kemudian ada fungsi khusus yang lain, ada yang namanya faktorial, yang mungkin kalian sudah tidak asing, eksponensial dan juga logaritmik, itu termasuk fungsi khusus. Nah, yang terakhir adalah fungsi recurrence, teman-teman. Ini pendahuluan algoritma kalian nantinya. Di fungsi recurrence itu ada namanya basis dan juga recurrence. Saya contohkan di sini, semisal kita pakai bilangan faktorial, basisnya adalah n faktorial sama dengan 1 jika n sama dengan 0. Jadi basis sesuai definisinya adalah nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Nah, bagian ini mengartikan definisi dari fungsi rekursif itu sendiri. Nah, recurrence itu adalah argumen yang mengacu pada dirinya sendiri. Contohnya di sini, 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 faktorial. Nah, kembali masih ada faktorialnya di sini, maka ini adalah recurrence. 4 faktorial itu 4 dikali 3 faktorial. Ini juga masih recurrence, teman-teman. Sampai 1 faktorial itu adalah 1 dikali 0 faktorial. Ini masih recurrence sampai 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, di sini operasinya sudah selesai. Karena 0 faktorial sama dengan 1 itu sudah basis. Berarti sudah selesai sampai di sini. Kemudian ada contoh lain, teman-teman, untuk fungsi recurrence di sini yang cukup terkenal, ada fungsi Chebyshev, dan yang paling terkenal lagi adalah fungsi Fibonacci, teman-teman. Rumusnya adalah seperti ini. Ketika kalian cari fx sama dengan 0 untuk fungsi Fibonacci, misalkan fn sama dengan 0, ketika n-nya sama dengan 0, maka fn-nya atau f0 hasilnya adalah 0. Ketika f1 n-nya sama dengan 1, maka nilainya adalah 1. Kemudian ketika kalian cari n-nya sama dengan 2, maka dia masuk ke yang baris ketiga ini, teman-teman. N lebih besar dari 1. Maka F2 itu sama dengan F2 dikurang 1 ditambah dengan F2 dikurang 2. Atau dalam kata lain adalah F1 ditambah dengan F2. Hasilnya adalah 1 ditambah 0. Hasilnya F2 itu sama dengan 2. Kemudian misal mau dicari lagi F3 misalkan. Maka kita masukkan 3 itu di sini. Jadi F3 sama dengan F3 dikurang 1 ditambah dengan F3 dikurang 2. Atau dalam kata lain, F3 sama dengan F2 ditambah dengan F1. Nah, tadi kita punya F2-nya adalah 1. F1 itu adalah 1. Maka F3 itu adalah 2. Begitu selanjutnya sampai ke yang mau kalian cari, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah selesai materi matriks, relasi, dan juga fungsi, teman-teman. Cukup banyak yang kita bahas di sini, ada 3 subbab utama. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, ini adalah pustaka yang saya gunakan. Saya menggunakan punya Pak Rinaldi Munir dari Institut Teknologi Bandung dengan judul Matematika Diskrit Revisi yang ke-7. Ada juga pustaka pendukung. Baik teman-teman, sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengarkan
atau mempelajari video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila saya ada salah perkataan atau salah menyampaikan. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.